Horas, mejuah-juah, hak-hoi, enjuah-juah, Yahowu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah ujung tahun untuk menghantarkan kita melewati tahun 2024 ini, adalah firman yang tertulis dalam Mazmur 37 ayat 1-11, dengan topik, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tidak terasa, dalam hitungan jam, kita akan meninggalkan tahun 2024 ini, dan menyongsong tahun baru, tahun 2025. Menjelang pergantian tahun seperti ini, tentu kita pun disibukkan dengan berbagai hal. Ada yang sibuk mengerjakan pekerjaan rumah, agar rumah rapi dan bersih di akhir tahun. Ada sebagian di antara kita, di tempat bekerja, sibuk mengerjakan target-target, agar pekerjaan rampung sebelum berakhir tahun 2024. Mungkin ada juga sebagian dari kita yang tengah dalam perjalanan pulang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama dengan keluarga dan teman-teman. Namun, kita juga tak memungkiri, ada merasakan ragam sukacita, di mana kita dapat menjalani tahun ini, dan tiba pada tanggal 31 Desember di hari terakhir tahun 2024. Kalau kita melihat waktu dan kilas balik memori yang sudah kita lalui pribadi lepas pribadi, kita akan menyadari bahwa begitu banyak hal yang kita alami di tahun 2024 ini, baik hal suka maupun duka. Beberapa pencapaian spektakuler mungkin berhasil kita raih di luar dugaan, tetapi ada juga kegagalan yang mungkin membuat kita kecewa dan menderita lahir batin. Ada banyak hal yang mungkin kita sesali dan ratapi, tetapi selalu ada berkat yang patut kita syukuri. Jelang pergantian tahun 2024 ke tahun baru 2025, adalah hal wajar, bila kita memiliki banyak pertanyaan tentang apa yang bakal terjadi di 2025 mendatang. Apakah tahun itu akan menjadi tahun yang penuh harapan, tahun yang penuh berkat? Atau, di tahun 2025 itu, kita akan mengalami hal-hal yang mengecewakan? Tentu tak ada satupun di antara kita yang tahu pasti akan hal itu. Namun, sebagai orang percaya dan pengikut Kristus, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melalui segala sesuatu yang akan terjadi di tahun mendatang. Itulah yang menjadi pesan dan spirit dari firman Tuhan di ibadah pergantian tahun hari ini. Allah dengan kasih setianya akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk menghadapi apapun yang akan terjadi ke depan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, di masa-masa sulit sekarang ini, dalam ragam aktivitas offline dan online, kita seringkali melihat dan mendengar yang namanya emosi atau panas hati yang gampang sekali meledak-ledak. Yang namanya iri hati sosial, begitu cepat menimbulkan kemarahan dan kekacauan. Hal ini menimbulkan ada gium di tengah masyarakat, susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah. Ada orang yang setia dan hidup benar, namun sering menderita. Ada pula yang hidup dalam dosa, tetapi tampaknya baik-baik saja. Tentu hal ini sangat memancing kemarahan orang-orang saleh sekalipun. Hal itu juga yang menyebabkan Raja Daud angkat bicara, agar orang saleh tidak usah marah ataupun iri dengan orang fasik.
Tantangan hidup orang percaya, khususnya di zaman now, terkadang bukan menjalani ketaatan, melainkan ketika menyaksikan kehidupan orang fasik yang justru mendapat kemudahan dan kesuksesan. Sehingga, tak jarang muncul iri hati. Lalu, bagaimana seharusnya sikap kita di tahun 2025 mendatang terhadap orang fasik? Nats Renungan Ibadah Akhir Tahun Mazmur 37 ayat 1-11 ini, dimulai dengan peringatan tegas. Jangan marah dan iri hati kepada orang jahat, karena mereka tidak akan bertahan lama. Baca ayat 1 dan 2. Dari larangan ini, maka muncullah nasihat yang penuh harapan. Kita justru harus percaya kepada Tuhan, dan senantiasa untuk terus melakukan hal-hal yang baik, memelihara kesetiaan, dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Baca ayat 3 dan 5. Kesenangan kita adalah Tuhan, bukan kecurangan. Tuhanlah yang akan memberikan berkat dan membuktikan kebenaran kita. Baca ayat 4 dan 6. Bahkan kita tidak perlu marah terhadap kemakmuran orang fasik dari hasil penipuan dan KKN. Kita perlu belajar menenangkan diri, karena mereka akan dilenyapkan, sedangkan orang benar akan hidup sejahtera. Baca ayat 7-11. Allah bukan menolak kesuksesan, tetapi anti terhadap kehidupan yang dilakukan oleh orang fasik itu sendiri. Allah berkenan kepada orang percaya dan akan membelanya, karena diri orang percaya hidup sebagai orang benar. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sikap kita dalam menjalani tahun baru 2025, bukan bagaimana kita membangun kehidupan yang lebih sukses dari orang lain, tetapi bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan Allah. Orang benar mungkin bukan orang yang paling kaya atau terkenal di dunia ini, tetapi mereka adalah pewaris kerajaan sorga. Ikutilah Tuhan dan ajarannya, bukan supaya kita mendapat berkat dan akhirnya memiliki hidup yang lebih sukses dari orang fasik, bukan juga supaya Tuhan membalaskan perbuatan orang-orang yang membuat kita iri. Kita percaya Tuhan dan mengikuti ajarannya supaya kita hidup dalam kebenaran, ketenangan, dan kedamaian. Bagaimana selama ini kita hidup di tahun 2025 mendatang? Ketika makin banyak orang mengaku menjadi kaya karena scam, penipuan online, investasi bodong, bagaimana selanjutnya kita bersikap? Kalau Raja Daud tak sabar, ia sudah membalas kejahatan Saul. Baca 1 Samuel 26 ayat 9. Rasul Paulus kalau tak sabar, tidak mungkin ia berkata, "Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan." Baca Roma 12 ayat 17. Ingat, ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka kesabaran menjadi karakter yang kuat dalam hati kita. Baca Galatia 5 ayat 23. Kita harus meyakini bahwa Tuhan menempatkan kita di tempat kita saat ini, tentu bukan tanpa tujuan, bukan suatu kebetulan. Tuhan pasti memiliki suatu rencana yang baik dengan keadaan dan posisi kita saat ini. Bahkan, dalam keadaan yang kita pikir kita tidak berdaya, Tuhan pun dapat memakai kita untuk melakukan kehendak-Nya. Kesadaran seperti itu akan mendorong kita untuk berupaya melakukan hal yang bermanfaat, yang menolong, dan menghadirkan sukacita bagi banyak orang dan dunia ini. Yang utamanya, kita harus menyadari bahwa Tuhan memanggil dan memperlengkapi orang percaya, bukan untuk melakukan keinginan kita sendiri, melainkan melakukan kehendak-Nya.
Memperlengkapi orang-orang percaya adalah hal yang Tuhan lakukan di sepanjang zaman, termasuk menghadapi tahun 2025 yang penuh misteri. Tuhan memperlengkapi Musa dengan tongkat untuk membawa umatnya keluar dari Mesir. Tuhan memperlengkapi bangsa Israel dengan mana di tengah perjalanan mereka di padang gurun. Tuhan memperlengkapi para nabi untuk menyampaikan nubuat kepada umat. Tuhan juga memperlengkapi orang-orang yang dikasihinya dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Inilah yang menjadi harapan kita, bahwa Tuhan juga akan memperlengkapi kita para dombanya, terlebih dalam menyongsong tahun baru 2025. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita patut mengucap syukur bila Tuhan memperkenankan kita melalui tahun 2024 untuk masuk ke tahun 2025. Marilah kita memasuki tahun yang baru itu dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan memiliki rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera nan penuh sukacita dan kemuliaan bagi kita. Meski kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di tahun yang baru 2025 ini, kita harus senantiasa yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menuntun dan memampukan dan menyertai langkah perjalanan kita melaluinya. Demikian firman Allah yang menjadi renungan buat kita di penghujung hari pada ibadah akhir tahun 2024 ini. Selamat beraktivitas dan berkarya, semoga kesehatan dan kesuksesan, serta berkat karunia lainnya, senantiasa selalu melingkupi perjalanan hidup kita. Salam dari seorang anak manusia Nalilu bernama Hasudungan Sila N, tinggal dan berdomisili di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Jemaat HKBP Sidorame Resort Medan Timur, Distrik 10 Medan Aceh. Shalom, Mejuah Juah, dan Horas Hubata Haganupan. Selamat Tahun Baru tanggal 1 Januari tahun 2025. Sampai jumpa.